yakinkan PS adalah ini. Kita sudah menyita sejumlah dokumen terkait dengan identitas, kemudian juga motor yang digunakan kita sudah dapat STNK-nya, walaupun motornya belum dapat, tetapi STNK kendaraan yang digunakan pada saat kejadian kita sudah mengamankan. Nah, kita meyakinkan ini dengan sejumlah dokumen, baik kartu keluarga, kemudian ijazah dan sebagainya, kita yakinkan bahwa ini adalah PS atau Peggy Setiawan. Ya. 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 Ya, itulah namanya juga ciri-ciri kan, semua bisa menyebut ciri-ciri. Itulah kami kenapa tidak memasang foto, karena tadi itu keterangan berbeda-beda dari tersangka, maka kami tidak pasang foto, juga tidak berusaha membuat sketsa. Manakala nanti perbedaan sehingga masyarakat juga tidak berasumsi bahwa PS ini siapa sih. Kami yakinkan dulu, yakinkan bahwa PS ini dan bahwa DPO berapa? 1, bukan 2. DPO tidak ada, itu asal sebut nama pada saya. Ya, itu sudah kami dalami, ternyata yang 2 yang atas nama Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi yang benar DPO 1 atas nama PS. Ya. Itu kita dalami dulu ya, terkait yang motor penciptaan. Nanti kita mau dalami saksi yang lain. Nah, sabar terkait hal itu. Tapi pada saat PS menyampaikan kepada salah satu tersangka yang sekarang sudah menjadi narapidana, yang lain itu melempar, tapi pada saat pengejaran hanya berdua. PS menyampaikan saya ada masalah dengan orang ini. Nah, tolong rekan-rekan ya, supaya tertib, tolong kita bergantian ya, karena mungkin masih banyak ini. Barangkali ada yang sebelum bertanya menyebutkan dulu dari media mana, sehingga kita kasih kesempatan untuk bergantian. Karena setelah acara rilis ini tidak ada lagi nanti doorstop ya. Tidak ada doorstop, jadi kami minta rekan-rekan manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya, tapi tolong disebutkan medianya, sehingga kita akan beri kesempatan secara bergantian. Silakan, dari langsung dulu. Ya, ya. Yang terpidana yang kemarin itu sudah bermufakat untuk memberikan keterangan bohong tentang siapa pelaku utamanya, Pak ya. Terus kemudian ini kan disembunyikan identitasnya oleh orang tuanya. Orang tuanya kemudian akan diseret karena menyembunyikan barang bukti. Ya, terkait memang tersangka lain memang tidak mau menyebutkan Eki itu siapa, Perong. Nah, baru terungkap kemudian Eki yang di hadapan rekan-rekan sekalian ya. Terhadap orang tua pelaku atau PS sudah kita minta keterangan kemarin, baik itu bapak kandungnya, kemudian ibu tirinya, kemudian juga ibu kandungnya, kemudian juga pemilik kos di Ketapang, kemudian kepala lingkungan yang ada di Cirebon sudah kita minta keterangan semua. Terkait apakah nanti bisa kita pidanakan tidak, sementara masih kita lakukan analisa dulu terkait dengan keterangan yang diberikan oleh orang tuanya. Jadi silakan rekan-rekan juga di situ ada pasal 221 ayat 1 maupun 2, silakan nanti kalian rekan-rekan pelajari ya. KUHP. Ya, terjawab ya, silakan. Ya. Dari mana? Sudah, jadi perlu saya tekankan di sini bahwa tidak ada nama pejabat terlibat di sini. Kami sangat kooperatif dan transparan terkait penyidikan ini. DPO ya hanya 1, PS. Terkait dengan apapun yang disampaikan itu terserah silahkan, tetapi kami tetap berpegangan atau berpatokan kepada fakta penyidikan. Jadi tidak kita berasumsi maupun di media sosial dan sebagainya. Terhadap penyidikan yang kita lakukan, kita berpedoman kepada fakta, bukan asumsi ya. Oke, mungkin sebelum bertanya, saya perlu tegaskan juga bahwa dalam proses penyidikan ini, rekan-rekan penyidik itu mendapatkan keterangan dari lebih dari 2 saksi, ya, lebih dari 2 saksi yang menyatakan bahwa tersangka PS berada di lokasi pada saat kejadian. Jadi kita bukan mereka berdasarkan asumsi. Tolong dipahami ini rekan-rekan, tentu teman-teman penyidik bekerja berdasarkan prosedur yang ada. Ya, berdasarkan prosedur yang ada dan alat bukti serta barang bukti
yang didapatkan. Itu mungkin yang perlu saya tambahkan. Silakan yang masih mau bertanya. Ya, silakan. Ya. 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 Ya, Cirebon, ya. Jadi perlu sampaikan di sini bahwa orang tua kandungnya PS ini merupakan mandor bangunan yang sering menerima pekerjaan-pekerjaan borongan, baik itu pembangunan rumah maupun renovasi. Nah, di situ punya kelompok tukang lah, ataupun pekerja bangunan. Nah, PS ini termasuk salah satu di antara pekerja bangunan yang ikut juga bapaknya manakala mungkin ada proyek bangunan. Dan perlu keterangan juga dari teman-temannya di sana bahwa PS memang sering keluar kampung, dalam artian dia bekerja sebagai tukang bangunan. Dia memang jarang pulang ke rumah. Selama pelariannya dia pernah tahun 2019 kembali ke Cirebon, kemudian balik lagi bekerja, kemudian balik ke Cirebon lagi, begitu terus. Karena memang dia sering mencari pekerjaan di luar kampung halamannya sebagai pegawai buruh bangunan. Kira-kira. Ya. Masih ada? Sana dulu mungkin belakang, silakan. Dari Tempo. PS ini mengakui sangkaan itu kepada penyidik atau tidak? Terus yang kedua, untuk status DPO berarti sudah tidak ada lagi DPO. Ya, terhadap PS kami tidak mengejar apa itu pengakuan apakah yang bersangkutan itu pelaku tidak. Yang jelas saksi-saksi sudah kita dapatkan semua terkait keterlibatan PS sebagai otak daripada peristiwa ini. Jadi kita tidak memperhatikan lagi terhadap keterangan PS. Yang penting kita sudah mengumpulkan saksi-saksi kunci dan keterangannya sudah kita minta dari para saksi. Itu kira-kira. Tidak ada lagi DPO berarti. Tidak ada lagi DPO. Jadi DPO sudah kita tangkap hanya satu orang. Akankah nanti penyebar hoax ini? Tunggu ya. Sabar. Silakan yang di depan. Dari mana? Kompas. Oke, silakan. PS ya. PS. Oke. Identitas ini tuh untuk digunakan secara tertulis seperti KTP juga kah atau hanya di akun Facebook atau seperti apa? Ya, yang pertama teridentitas ini nama panggilan. Demikian juga di akun Facebook juga menggunakan itu. Jadi di tempat tinggal kemarin ya terakhir PS ini menggunakan nama panggilan ya. Jadi ada menyebutkan Robi Irawan termasuk kepada tempat kosnya. Bapak kosnya ya, juga tahunya kosnya menyebut Robi Irawan. Dan yang bersangkutan ayah kandungnya juga mengenalkan PS ini sebagai keponakan, jadi bukan anak kandung. Padahal yang bersangkutan adalah ayah kandung dari PS, namun mengenalkan yang bersangkutan sebagai ponakan dengan nama Robi Irawan. Itu mungkin penegasan dari saya. Silakan yang masih bertanya. Tunggu ya, gantian dulu. Mungkin masih ada yang belum? Ya, silakan. Dari mana? Sama satu lagi soal penyataan dari tersangka-tersangka yang salah tangkap. Oke, silakan ya, Pak Dir. Terkait pra peradilan kami belum menerima pemberitahuan surat terkait pra peradilan. Namun manakala akan ada pra peradilan itu adalah hak daripada tersangka. Dipersilakan saja untuk melakukan pra peradilan, nanti kami akan hadapi pra peradilan itu. Kemudian yang terkait salah tangkap semua sudah diuji di pengadilan. Jadi apapun keterangan yang dulu sudah pernah disampaikan oleh para pelaku ini sudah diuji oleh pengadilan, bahkan sampai ke tingkat kasasi. Dan itu sudah vonis. Jadi saya kira itu tidak perlu dipersoalkan lagi ya. Tidak ada salah tangkap. Dan berarti orang tua Peggy ini sengaja menyembunyikan Peggy di kata Pak selama 8 tahun itu dengan dia menyebut bahwa dia adalah keponakannya, berarti ikut terlibat menyembunyikan. Ya, saya kira itu salah satu upaya ya, salah satu upaya dari pihak keluarga mungkin untuk menyembunyikan keberadaan daripada PS ini dengan mengelabuhi lingkungan bahwa nama PS bukan lagi PS tetapi Robi, panggilannya Robi. Itu dikuatkan dengan keterangan dari pemilik kos juga ya.
Masih ada? TV One lagi. Ya, silakan. Ya, seperti yang rekan-rekan lihat di media mungkin di televisi bahwa AF sudah juga memberikan keterangan. Nah, AF dulu juga salah satu saksi kunci peristiwa ini. Namun pada saat peristiwa yang dulu dia tidak bersedia atau tidak berani bersaksi di pengadilan, sehingga waktu itu yang dibacakan adalah BAP dia atau keterangan dia, dan itu dilakukan di bawah sumpah. Tetapi sekarang kita sudah melakukan juga pemeriksaan pada yang bersangkutan, pemeriksaan ulang. Dan perlu rekan-rekan ketahui bahwa seluruh saksi ini sekarang sedang dalam proses untuk perlindungan LPSK. Sehingga kita harapkan nanti semua saksi bersedia untuk hadir di persidangan, tidak lagi dibacakan keterangannya di bawah sumpah, tetapi kita berharap saksi-saksi kunci peristiwa ini mau hadir di persidangan, sehingga tidak ada lagi asumsi bahwa ini saksi bikinan dan sebagainya. Semua saksi akan kita harapkan hadir di persidangan di bawah nanti perlindungan LPSK. Ya, kita kira-kira. Cukup ya? Cukup ya? Cukup ya rekan-rekan? Oke? Ya. Nanti, Apalagi ada lagi? Nanti hak tersangka nanti di sidang pengadilan ya. Tentu harus didampingi oleh tersangka ya. Sudah. Cukup. Sudah ya. Tunggu. Agar tertib rekan-rekan. Ya, tunggu. Sabar. Tunggu, sabar ya. Sabar. Ya. Kami persilakan. Jadi nanti kita akan mendengarkan keterangan dari tersangka. Oke, silakan. Ya, bawa. Sudah. Ya, rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar.